Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, nepangkeun Abdi Bobi Maulana. Paling enak kita makan kebab. Cakep. Belinya di negara Turki. Cakep. Kembali lagi di Ayeuna Waktuna Ngajawab bersama Haji Ayep Zaki. Mantap. Baraya mungkin masih ingat bahwa Pak Haji Ayep Zaki ini memiliki tiga pilar dalam bidang yang berbeda-beda untuk menjalankan usaha maupun pekerjaan-pekerjaan yang lain yang dilakukan oleh beliau. Tiga pilar ini terbagi menjadi yang pertama ada Forum Komunikasi Doa Bangsa, disingkat FKDB ya Pak. Ya. Forum Komunikasi Doa Bangsa ini meliputi apa saja nih Pak? Itu bidang ekonomi. Ekonomi Yang dirangkum di dalam satu organisasi massa yaitu Forum Komunikasi Doa Bangsa, namun di underline-nya dalam bentuk PT, CP, koperasi ataupun juga perusahaan UKM ya di sini. Berarti yang suka Baraya makan tuh tempe Azaki, ya, itu masuk dalam situ Pak ya? Masuk di situ. Dan bidang-bidang usaha yang berhubungan dengan ekonomi ya. Ekonomi. Lainnya juga ada di FKDB pilar yang pertama. Pilar yang kedua pendidikan. Ya, yaitu Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Nah itu meliputi pendidikan usia dini, PAUD, SMP, SMA, SMK, LKP, dan pondok pesantren. Pondok pesantren. Ya. Yang ketiga Pak? Yang ketiga adalah lebih kepada sosial. Yaitu Lembaga Wakaf Doa Bangsa. Lembaga Wakaf Doa Bangsa. Ya betul. Kemudian yang terakhir ini yang sedang Bapak rancang adalah politik. Untuk bidang politik. Bidang politik. Udah ada namanya belum tuh Pak? Belum ada. Kalaupun ada mungkin Lembaga Politik Doa Bangsa. Kalau diperbolehkan ya. Iya, Lembaga Politik Doa Bangsa. Baik, itu nanti kita bahas belakangan. Ya. Kenapa sih harus ada politiknya juga dan lain sebagainya. Nanti ini akan berkesinambungan jawabannya. Ya. Tapi sebelumnya saya mau ke pilar yang kedua dulu nih Pak. Ya, baik. Ya. Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa. Oke. Ada PAUD, kemudian juga ada SMP, ada SMK, ada pesantrennya, ya Pak ya. Nah sekarang saya mau bahas yang SMK-nya. Iya. Karena kita sudah kedatangan tamu kita, ini masih sama ya judulnya, Mereka Yang Bersama Ayep Zaki. Betul. Ini ada Pak Nanda Perdana. Ya. Wah, bonus kuota nggak nih perdananya nih? Ada Pak. Pak Nanda. Iya gitu kan. Pak Nanda ini merupakan kepala sekolah ya? Betul. Dari SMK Doa Bangsa di Pelabuhan Ratu Pak. Di Pelabuhan Ratu. Ya, betul. Wah saya sering tuh ke Pelabuhan Ratu tuh. Mampir nanti Pak. Harus mampir. Apalagi nanti pas musim mangga dan durian. Durian. Itu. Ada durian. Insya Allah siap, kata kabari. Waduh, boleh. Nanti sama Pak ya. Siap. Pak Nanda ini menjadi kepala sekolah di SMK Doa Bangsa sudah berapa lama? Kalau tuh terhitungnya mulai 2014 ya Pak. Jadi saya itu merupakan kepala sekolah kedua setelah Bapak Peri, MPD, almarhum sekarang. Beliau yang pertama. Nah itu. Yang pertamanya, sekarang ini berarti Pak Nanda yang kedua? Yang kedua saya. Kemudian kalau SMK-nya sendiri sudah berdiri dari tahun berapa ini? SMK-nya sendiri itu merupakan satuan pendidikan formal pertama yang didirikan oleh yayasan kita, yaitu 2011 operasional, pembangunan dari 2010. Dari 2010, jadi kita kemudian 2011 sudah running. Udah running ya? Jurusannya apa aja tuh? Nah, jurusan kita ini diawali 3 jurusan. Ada rekayasa perangkat lunak, akuntansi, dan juga teknik sepeda motor yang menyusul berikutnya. Nah, di pertengahan kami memotret apa yang menjadi keunggulan dan kami perjuangkan, yaitu menjadi kelas industri namanya. Kelas industri? Nah, jadi jurusan RPL tadi itu bekerja sama dengan Aksio, yaitu Aksio Kelas Program, nama sistemnya. Dan SMK Doa Bangsa merupakan pertama dan satu-satunya di Kabupaten Sukabumi. Kebetulan. Nah itu program unggulannya adalah kurikulumnya ini ada muatan industri. Jadi anak-anak kelas 10 sudah bisa merakit laptop, kemudian juga nanti ada sertifikasi dari Microsoft dulu ya, ada juga Mikrotek dan seterusnya lah. Ada beberapa hal yang menjadi amunisi begitu lulus, setidaknya lah ada sedikit lebih baik daripada yang reguler seperti itu. Oh iya jelas ya, wah keren banget bisa ngerakit laptop tuh. Begitu lulus kembali ke laptop. Oke. Nih, ada berapa
jumlah siswanya tuh? Jumlah siswa existing sekarang 300 lebih ya. 300. Nah, memang di swasta ini kan banyak tantangan ya. Sebenarnya kami ini dulu tantangannya adalah menyediakan ruang kelas bagi siswa. Karena tren pendaftar itu selalu meningkat tiap tahun. Oh gitu. Sebelum pandemi. Nah, setelah pandemi dan ya ada regulasi dan semacam-macam lain, ya sekarang kita tapi masih salah satu yang cukup banyak lah kalau di wilayah Pelabuhan Ratu. Nah, untuk swasta ya. Untuk swasta, baik. Ke Pak Haji dulu. Baik. Pak Haji Ayep. Ini kalau saya dengar kan dari kemarin tuh Ya. bersama Kang Tus, terus juga saya dengar cerita juga dari rekan-rekan Bapak yang lain, orang-orang dekat Bapak. Bapak tuh fokus di pendidikan ya? Ya, pendidikan. Bahkan orang-orang terdekat Bapak juga disekolahin, Ya, betul. dikuliahin, Betul. sekolahin, dikuliahin. Sampai akhirnya Bapak buka yayasan sendiri gitu ya? Betul. PAUD, SMK dan PAUD, SMP, SMK dan pesantren. Sebetulnya apa yang melatar belakangi Pak sampai Bapak kepikiran untuk buka sekolahan tuh apa sebetulnya? Yang pertama basis saya memang dari pendidikan. Karena tahun 88 sampai 94 saya tuh memang aktif mengajar dan sebagai pegawai negeri di SMK 1 Kota Sukabumi. SMK 1. Di Kabandungan. Dan disitulah saya memang jadi tenaga pengajar. Sehingga buat saya sangat paham di pendidikan. Ngajar apa dulu Pak? Ngajar apa? Ngajar teknik mesin ya. Dulu kan ada spesialisasi kerja mesin ya, mesin bubut, mesin price. Nah, itulah yang saya ajarkan. Lebih spesifik ya. Bukan umum ya. Seperti itu. Jadi saya hanya bisa ngajar di SMK jurusan mesin saja. Seperti itu. Nah, yang kedua ya saya kan terus-menerus ya membaca literasi ya. Nah, memang dunia pendidikan ini kan menjadi sangat penting. Tapi saya menerima literasi tentang pendidikan ini, saya implementasikan. Bukan sebagai untuk bahan pemikiran dan gagasan saja, tapi saya implementasikan. Kalau begitu saya harus mengimplementasikan pendidikan ini link and match. Nah, link and match apa? Bersinambungnya antara dunia pendidikan dan dunia kerja itu awalnya, sehingga maka dunia usaha ekonomi ini kan sudah lebih dulu 2005. Nah, kalau dunia ekonomi ini harus targetnya kuat, maka yang harus diperkuat adalah pendidikannya. Nah, maka 2010 lah saya membuat yayasan dari situ, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan hasil itu. Karena kita sudah lulusan yang ke-11 ya. 11 Pak. Ke-11. Artinya 11 tahun berturut-turut kita sudah menerima lulusan SMK, dan lulusan SMK sudah berkarya di titik-titik ekonomi yang saya bangun. Itulah link and match-nya. Wih, keren. Yang kedua, semua bersumber dari pendidikan. Ya. Nah, saya juga sangat sadar pendidikan yang hanya baru tingkat menengah. Selanjutnya saya sudah merencanakan 2026 atau 2026 ini kita akan membuat universitas dua bangsa. Karena di situ yang harus fokus ya di pendidikan untuk menopang sumber daya manusia. Karena konsep di dalam dunia industri ya ada 4 pilar. Ya, yang pertama SDM, Sumber daya manusia. yang kedua customer, yang ketiga supplier, yang keempatnya finance, keuangan, kreditor. Iya. Jadi yang pertama SDM. Nah, SDM ini harus melalui pendidikan. Pendidikan dulu. Customer, supplier, kreditor. Nah, itu pilar bisnis yang diterapkan di forum komunikasi dua bangsa. Nah, karena kita akan terus seperti itu. Seperti itu. Jadi satu keharusan ya untuk program jangka panjang dan selama-lamanya, maka pendidikan ini harus kita mulai dari usia dini. Makanya 2011 inilah berbarengan dengan SMK saya mendirikan kurang lebih sekitar ada 15 PAUD. Pendidikan anak usia dini. Iya. Di situ ada TK, TPA, dan Kober. Kober itu apa Pak?
kelompok bermain. Anak kelompok. TPA adalah Taman Pendidikan Anak. Kemudian TK Taman Kanak-Kanak ada 3. Jadi yang 3 ini jumlahnya ada 15. Kalau SMK baru 1, SMA 1, SMP 1 dan 3 LKP 1 pondok pesantren. Pondok pesantren. Baik. Gitu. Semua berawal dari pendidikan ya Pak ya. Ya, Karena bagaimana menciptakan sumber daya yang berkualitas tentunya dari pendidikannya dulu. Betul. Dari anak usia dini, dari PAUD dulu. Lalu berkembang. Ada tantangan tersendiri nggak untuk Pak Nanda menjadi kepala sekolah gitu ya? Artinya kan yang namanya jadi kepala sekolah itu kan pasti ada murid yang memang betul-betul sungguh-sungguh untuk belajar. Ada juga yang akhirnya cuman asal sekolah gitu ya. Atau juga ngejar untuk kehidupan sosialnya aja, lingkungan berteman dan lain sebagainya. Itu gimana tuh cara mengatasi mungkin anak yang pendidikannya kayaknya agak kurang nih, sementara harus punya target untuk mencetak anak-anak yang berkualitas. Gimana cara mengatasi itu? Pada dasarnya pendidikan ini tentu cita-citanya menghasilkan SDM yang unggul ya. Akan tetapi dengan sistem yang ada, maka nanti seiring berjalannya waktu, potensi anak ini akan kelihatan sebetulnya. Dan pengalaman membuktikan bahwa tidak serta-merta anak ini harus dijuruskan sesuai dengan jurusan yang mereka jalani sekarang gitu. Sebagai contoh, saya ada murid jurusan teknik sepeda motor, tetapi dari kelas 10 sampai kelas 12 dia rajin kami ikut sertakan lomba seni. Bikin mural, lukis segala macam sampai juara tingkat Jawa Barat. Masya Allah. Dan keterimanya justru di UPI lewat jalur SNMPTN tanpa tes seni rupa. Nah, jadi diterima di Universitas Negeri melalui jalur hobinya itu. Nah, ini kan fakta bahwa zaman sekarang ini kita nggak boleh kaku gitu ya, harus luas. Tetapi ya disitulah guru juga harus dekat. Kalau nggak kenal sama potensi anak mana bisa, kayak gitu kan gurunya. Jadi harus lebih dekat dengan anak, dan memang tentu saja harapan orang tua adalah secepatnya anak ini bekerja ya. Maka disiplin menjadi landasan utama, kemudian karakter, bagaimana sekolah ini menjadi laboratorium mini mereka selama 3 tahun. Karena ujian sesungguhnya itu adalah setelah sekolah. Bagaimana misalkan bisa rukun satu kelas sebelum rukun satu tetangga. Karena kita tidak bisa memilih tetangga kita, sebagaimana kita tidak bisa memilih teman-teman kita di kelas. Betul. Ada yang jahil, ada yang jahat, ada yang baik. Meskipun gitu ya, mental per hari ini emang agak beda suasana dengan zaman saya lah misalkan ya. Agak loncat gitu tahapannya. Kalau dulu misalkan kita ada clash dengan satu teman, ya mungkin dipanggil BP, siswaan, dihukum, selesai. Tapi kadang-kadang gitu ya, beberapa kasus, Pak ingin pindah sekolah karena nggak senang sama itu, langsung pindah sekolah gitu. Nah ini tantangan, tidak ada yang salah, memang zaman semakin dinamis, hanya saja tadi gurunya sendiri yang harus lebih paham psikologi, pedagogik ya, bagaimana mengenal anak-anaknya sendiri di dalam kelas, seperti itu. Luar biasa. Kalau dulu kan kita namanya sekolah kan, orang tua tuh pokoknya lah mau PNS, dokter, insinyur, ya, ekonomi, gitu kan. Iya. Hanya sebatas itu aja. Tapi sekarang kan dunia sudah berkembang begitu pesat. Platform digital juga banyak. Sama kayak orang nanya gini, kalau mau jadi artis gimana? Kalau zaman saya susah. Harus casting dulu. Ribuan orang. Kalau sekarang siapa saja punya kemampuan untuk mengekspresikan dirinya. Ada Instagram, ada TikTok, ada apa. Modal berani, punya kreativitas, semua bisa mendapatkan spotlight. Berarti ini Pak Nanda ini luar biasa sebagai kepala sekolah. Mampu mengarahkan anak didiknya untuk mengambil jurusan yang disukai. Kadang-kadang saya juga waktu itu saya di SMA 1 Sukabumi kan. Saya juga mengakui saya sebagai siswa itu untuk berbicara masalah belajar, saya tuh ya 50-50 lah Pak. Karena saya suka banget seni. Dari mulai ngeband gitu ya, main teater dan lain sebagainya gitu. Justru keberadaan saya sampai saat ini, kemampuan yang saya miliki, saya bisa masuk ke dunia entertain, salah satunya bekal dari teater itu. Tapi pendidikan itu kan menjadi basic background-nya gitu ya, sosialisasinya, kemudian kemampuan kita untuk menyerap ya, untuk mengolah kecerdasan. Oke. Sip, kita tahan dulu. Saya mau nanya yang agak mundur ke belakang. Kapan pertama ketemu Pak Haji? Kalau disebut ketemu ya, tepatnya bisa lupa ya. Tetapi saya ada satu momen yang
sebetulnya menjadi terngiang ketika saya menjadi siswa. Karena memang kebetulan saya itu di SMKN 1 Kota Madia juga. Di Kabandungan. Di Kabandungan. Jadi, satu alma mater sebetulnya. Tetapi mungkin beda era. Ya. Tetapi waktu upacara tuh di depan aula situ. Tahun berapa tuh kira-kira tuh? Berarti sekitar tahun 98 apa 99 lah. Oke. Nah, sekitar tahun gitu ya saya sebagai siswa. Saya upacarakan gitu ya. Kan sebelum pasukan dibubarkan pengumuman. Ya. Nah, sosok Pak F. Jaki lah dihadirkan sama kepala sekolah. Waktu itu kalau nggak salah sebelum Pak Wahyuto ya, Pak Wawan. Nah gitu. Di situ inilah ada sosok alumni yang berprestasi yang dikenalkan. Karena ternyata SMK ini mampu mencetak pengusaha yang bisa sukses di tingkat level nasional gitu ya. Nah itu yang menjadi motivasi kepada kami siswa bahwa SMKN 1 Kota Sukabumi waktu itu nyata, real, tidak harus mencari kerja, tapi menciptakan dan memang bisa berhasil gitu. Nah itulah pertama kali kesan pertama. Yang ternyata setelah sekian tahun saya kuliah dulu di UPI di Bandung, kemudian bahkan ngajar dulu di sekolah lain dan diajak melalui kepala sekolah yang pertama tuh kebetulan guru di SDM negeri juga Pak Peri ini. Nah, bantuan Bapak di Pelabuhan. Oh siapa? Gitu kan. Kemudian saya ke sana merintis. Dan sampai sekarang, alhamdulillah masih dipercaya. Berarti kenal sama Pak Haji itu lagi masih jadi siswa berarti ya? Sebetulnya kesan pertamanya di situ. Meskipun belum ada kerjasama secara profesional gitu ya. Tapi melihat sosok Pak Haji waktu itu, waduh, jadi menginspirasi gitu. Itu. Ternyata lulusan SMKN 1 Sukabumi ini bisa menjadi seorang yang membuka lapangan pekerjaan. Ya, betul. Bisa sukses di level nasional. Luar biasa. Jadi ada figur lah. Gitu ya. Role model saya lah. Role model. Berarti lagi-lagi nih, Pak Raya. Pak Haji ini menjadi role model lagi gitu ya untuk segala bidang. Kemarin lembaga wakaf, lembaga wakaf Doa Bangsa, Kang Entus juga itu termotivasi oleh suggest yang diberikan, oleh motivasi yang diberikan oleh Pak Haji. Nah begitu pula nih Pak Nanda juga sama mendapatkan figur sosok yang bisa menjadi seorang pengusaha di level nasional. Saya pengen tanya nih sebagai seorang pendidik pengajar, bagaimana melihat cara mendidik Pak Haji ini bagaimana melihatnya? Secara personal tentunya. Ya. Memang Pak Haji Aib ini kan mungkin basic teknik ya, basic teknik sehingga kan sangat spesifik, kemudian attention to detailnya juga sangat fokus gitu ya, sehingga ketika ada bahkan misalkan ya sebagai contoh untuk ada event misalkan dari kenalan beliau sering sekali level nasional diundang untuk acara di SMK ya dari mulai BUMN sampai level pejabat ke sana ya itu bahkan beliau sampai perhatian yang harusnya panitia cukup ya. Nah ini bagaimana ininya segala macam. Maka sudah bisa dipastikan untuk hal-hal lain pun beliau sangat concern gitu ya. Tidak sekedar bos gitu ya istilahnya, tapi merupakan leader. Nah ini bagi saya figur yang sangat diteladani karena memang dari perjalanan waktu yang panjang itu pun masih konsisten. Nah kan kadang mungkin waktu itu ada yang bersinar gitu ya, tetapi kan kadang-kadang mungkin bosan atau tidak berhasil. Tetapi beliau apapun yang terjadi gaspol terus. Ya mungkin waktu itu episodenya menggarap apa, hari ini menggarap yang lain. Misalkan tempe. Tapi kan tempenya sekarang udah go internasional. Ya seperti itu ya. Itu kebetulan saya memotret gitu ya perjalanan itu sehingga bisa meyakini apapun yang beliau pegang insya Allah berhasil. Berhasil, amin. Pak Haji. Ya baik. Menciptakan banyak sosok nih Pak Haji. Menciptakan banyak sosok. Dari mulai kemarin Kak Entus, kemudian juga Pak Nanda nih Pak Haji. Sebetulnya gimana sih cara untuk membentuk karakter seseorang? Kalau saya nilai Pak Haji ini adalah sosok orang yang pintar atau jago untuk memberikan suggest kepada orang. Kayaknya orang tuh ngikut sama apa yang Pak Haji sampaikan tuh ngikut gitu. Gimana pelaksanaan dalam metode itu? Bagaimana caranya untuk mensuggest orang? Kayaknya Pak Haji ini kalau diterusin, ini bisa ngehipnotis juga nih kayaknya. Tinggal tepok, uang di ATM brudul. Apakah dengan ketegasan? Punten, sedikit aja jawab. Pak Haji tuh galak gak sih? Hanya pada orang-orang tertentu. Hanya pada orang tertentu. Artinya yang memang perlu untuk tegas diberikan lah, teguran yang keras ya. Kalau yang mungkin cepat tanggap nggak perlu digalakin. Justru
semakin digalakin semakin bangga, Pak. Semakin bangga. Berarti itu orang dekat. Oh iya benar. Jadi salah satu indikator kedekatan Salah juga. satunya. Karena nggak sembarang orang digalakin. Nggak sembarang orang, Pak. banget. Iya. Oke. Pak Haji, gimana cara Pak Haji membentuk orang tuh kok bisa orang tuh ngikut, nurut gitu ya? Itu gimana tuh Pak Haji? Yang pertama bahan baku ini dia mau nggak berlaku jujur. Ya. Itu yang pertama. Jujur aja. Satu kata jujur. Kalau dua tambah amanah. Kalau tiga jujur, ikhlas, amanah. Itu dulu. Nah, kalau dia sudah bersedia dan komitmen mau jujur, baru kita ada tahapan-tahapan edukasi. Ya. Nah, yang pertama kita perlihatkan diri kita sendiri. Karena apa yang contoh yang paling sederhana saya dengan anak. Ya. Jadi saya perlihatkan juga kepada anak saya. Dan pola inilah saya berikan juga kepada semua teman-teman ya yang di bawah saya usianya, saya berikan kejujuran saya terhadap ekosistem yang dibangun. Nah, ini kan sudah saya berhasil bidang pendidikan, ekonomi maupun lembaga wakaf udah berjalan, dan karena memang udah berjalan. Satu lagi nanti sektor politik. Nah, politik kan banyak orang politik ini ya beginilah begitu dan lain sebagainya. Kita lihat politik yang diusung oleh Ayub Zaki dan nanti ekosistem yang dibangun di politik ini adalah politik kejujuran. Politik yang jujur, politik yang amanah. Nah, kita lihat ya. Ini bisa dilihat mungkin 3-5 tahun ke depan lah dari sekarang. Amin. Saya sekarang kan menjabat salah satu ketua RT tingkat kabupaten. Ya. Saya terapkan sekarang. Ya. Alhamdulillah baru beberapa bulan ya, baru 3 bulan, 4 bulan. Kondusif. Karena memang, ayo mari dengan saya, yang mau jujur, ayo mari sama-sama. Ya. Jujur, ya silahkan terjemahkan lah seperti itu. Termasuk juga ke Nanda, silahkan kelola. Tanya aja sama Kak Bobi. Apakah Pak Ayub Zaki, kan Pak Ayub itu owner, pemilik, pendiri, founder, yayasan. Apakah pernah minta uang? Tidak pernah minta. Saya tidak pernah minta uang. Dia tahu persis bahwa Yayasan Doa Bangsa ini untuk kepentingan ekosistem yayasan itu sendiri, bukan menjadi kepentingan pendiri yayasan, bukan juga kepentingan pemilik dari yayasan itu sendiri. Yang hanya sebatas cari uang gitu. Cari uang tidak. Bukan. Saya ini ada kurang lebih sekitar 20 lembaga yang sekarang ini. Tidak ada satupun yang saya pungut. Padahal saya sebagai pendiri tunggal. Karena saya sendiri pendirinya. Nah, itulah yang sehingga secara otomatis penanggung jawab kepala sekolah. Saya juga kadang-kadang jadi heran juga ini. Tiba-tiba SMA membangun 4 lokal. Dari mana uangnya saya bilang? Pak dapat nabung katanya. SMP membangun satu lokal. Dari mana uangnya? Dapat nabung. LKP ngebangun sampai 8 lokal 1 tahun. Dari mana nih uangnya? Nah, itu adalah buah atau karya yang saya berikan kepada mereka. Ayo berlaku jujur. Jadi yang dibangun adalah lembaganya, yayasannya. Kalau yayasan sudah besar, ya sudah asetnya besar, kalian hidup di situ bersama-sama dengan yayasan. Nah, saya sendiri silahkan aja seperti itu. Ya, Pak Nanda harus digaji, dan dia harus punya kendaraan, tapi kendaraannya milik yayasan. Dia harus punya rumah, dia harus menafkahi anak istrinya, itu gajinya juga dari yayasan. Itu mekanisme normal. Tapi saya sebagai pendiri komitmen tidak pernah dan tidak akan meminta uang 1 rupiah pun kepada yayasan. Itu komitmen. Menjadi pendidik yang baik ialah dengan cara mencontohkan. Ya. Kamu jangan nakal. Tapi ketika melihat orang yang ngomong, banyak bercandanya, banyak nakalnya. Oh, saya kayak nggak ketemu nih antara dinasehati dengan yang dinasehati. Gitu ya. Kamu harus seperti ini, dicontohkan juga oleh orang yang memberi nasihat. Itulah yang ditanamkan sehingga orang bisa mengikuti, percaya bahwa apa yang disampaikan Pak Haji ini benar adanya,
dan apa yang diusung ini kedepannya insya Allah jadi nantinya. Berbicara masalah kehidupan pribadi, Pak Nanda, berarti menjabat kepala sekolah itu baru sekitar 1 tahun ya? Dari 2014, hampir 10 tahun. 10 tahun. Oh tadi mah yang ini ya, yang terkena dampak COVID mungkin ya, yang tadi berbicara itu ya. Tapi sudah jadi kepala sekolah dari 2014. Sampai sekarang apa yang dirasakan ketika menjadi kepala sekolah untuk kehidupan ekonomi pribadi, untuk keluarga, apa yang Pak Nanda dapatkan? Satu hal bahwa di bawah, karena beliau ini orang tua juga, saya melihat dan merasakan, juga menganggapnya orang tua. Karena orang tua biologis ada, saya sendiri, dan ini orang tua yang membimbing dari semenjak saya belum nikah sampai sekarang punya anak 2. Nah, beliau selalu membimbing terus gitu ya. Maka bedanya leader ini kan beliau ini sudah 5 langkah gitu. Saya baru sampai ke sini kelihatannya nih. Sehingga saya punya keyakinan bahwa selama dengan Pak Haji F. Zaki, saya memiliki ketenangan dan optimisme yang tinggi apapun yang dihadapi. Mau itu di depan macan, mau istilahnya ikan hiu gitu ya. Mending maju aja terus, nah gitu kan. Itulah tadi mungkin ya hasil binaan beliau, sehingga dengan saya di SMK ini akan senantiasa bisa-bisa gitu ya, membimbing dan membina, melatih masyarakat yang mempercayakan siswanya kepada kami menjadikan ini tanggung jawab yang akan kami kembalikan dalam bentuk SDM yang lebih unggul gitu kan, seperti itu. Kapan lagi punya sosok pemimpin, calon pemimpin untuk kota kita, Kota Sukabumi gitu ya, founder dari pengusaha dalam kegiatan ekonomi, pilarnya ekonomi, kemudian juga memiliki yayasan pendidikan, artinya ini sejalan nih, seimbang, balance antara pendidikan dan juga ekonomi. Karena Anda sendiri, bagaimana melihat sosok Pak Haji ini untuk pemimpin Kota Sukabumi, cocok nggak? Kalau menurut saya sih sangat cocok. Sangat cocok. Sangat cocok ya, kenapa? Dulu karena kan bukan ujuk-ujuk sebetulnya ya gitu, mungkin karena ini juga sudah saatnya gitu. Jadi kalau dulu ruang lingkupnya kecil, kemudian diurus, dibina, dikembangkan, disejahterakan, ya itu sudah selesai. Apalagi dengan urusan keluarga. Maka menurut saya ya, punten gitu. Kalau mau mengurus kota, kabupaten, provinsi sekalipun harus selesai dulu dengan urusan pribadi. Nah, kan beliau ini udah selesai. Bahkan keluarga itu ada 2, mungkin keluarga secara di rumah dan keluarga 2 bangsa yang 3.000 kakak lebih itu. Nah, itu pun sudah diurus dari 2005 ya. Maka sudah saatnya beliau ini mungkin mungkin kami serahkan lah ya. Mungkin kami serahkan kepada Kota Sukabumi untuk ruang lingkup yang lebih besar, sehingga ya memang nggak bisa juga berbicara banyak, biar waktu yang membuktikan. 5 tahun ke depan ini, dari 2024 sampai 2029 itu bedanya apa aja sih? Nah itu memang tidak bisa kalau kita tidak jadikan dulu beliau kan, betul, seperti itu. Oke, baik. Harus mencoba dulu, harus mencoba dulu, dan memang harus difikirkan bahwa ini adalah sosok calon pemimpin yang komplit ya. Dari secara ekonomi, secara pendidikan, secara strategi, secara visioner, dan secara kemampuan. Bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin. Hasilnya sudah banyak, sudah ada ribuan kepala keluarga yang bernaung di bawah yayasan beliau dan mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan dan cita-citakan. Terakhir, untuk Bapak dan juga Pak Nanda. Kalau ada ucapan terima kasih, ya, terima kasih kepada Bapak atas apa yang sudah pernah dapatkan selama ini, atas ilmunya, atas apa yang sudah Bapak berikan. Bagaimana cara Pak Nanda mengemas rasa terima kasih itu kalau seandainya saya minta Pak Nanda untuk mengucapkan kepada Bapak atas apa yang sudah Bapak berikan selama ini dan atas apa yang Mas sudah dapatkan selama ini. Silahkan coba, seperti apa? Cepat langsung nih ke Pak Haji. Ya, baiklah. Jadi pada momen ini mungkin ya saya mengucapkan banyak terima kasih dan juga bersyukur ya kepada Allah setelah dipertemukan, karena mungkin memang takdir ini sudah ditentukan ya, tetapi ini menjadi pilihan saya juga, bahwa semenjak 2011 bergabung di SMK Doa Bangsa, di Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa, maka selamanya akan saya menempel dan dekat erat selamanya sampai akhir hayat,
mudah-mudahan kepercayaan beliau bisa saya jaga secara amanah dan juga selalu dekat meskipun beliau menjadi milik Kota Sukabumi ke depannya. Gitu ya. Kami akan senantiasa bersyukur dan menunggu hasil yang terbaik dari Allah. Mudah-mudahan kepastian beliau menjadi pemimpin benar adanya nanti ya. Gitu seperti amin Allahumma amin. Pak Haji, doanya, supportnya untuk Pak Nanda yang membimbing, mengawasi, melatih, mendidik sekian ratus siswa. Doa supportnya seperti apa? Ya, memang saya meminta kepada seluruh satuan tugas di bidang pendidikan, ekonomi maupun perwakapan, kelak nanti politik, pegang kejujuran, keikhlasan dan amanah itu adalah menjadi ruh kita. Ya, karena kalau mau baik ya baik aja, kalau mau jujur jujur aja. Dan kita akan kelompokkan manusia di muka bumi ini, di Indonesia ini, di Sukabumi ini yang siap berlaku jujur dan amanah. Ya, kita akan berdampingan itu karena kalau jujur dan amanah ini pasti diterima oleh alam ini, diterima oleh umat manusia ini, alam ini akan menerimanya. Dan ini sudah saya buktikan selama 20 tahun. Sehingga buat Nanda, kalian sampai akhir hayat harus berlaku jujur dan amanah. Itu aja. Masya Allah. Pesan dari seorang gurunya kepala sekolah untuk kepala sekolah dan untuk kepala sekolah dimanapun berada yang menyaksikan video ini, jujur, amanah, dan ikhlas adalah kunci untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, untuk menciptakan kehidupan berpendidikan yang baik, untuk menciptakan bibit-bibit unggul sesuai dengan kapasitas dan potensinya, untuk memunculkan bakat yang sesungguhnya sehingga bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat Kota Sukabumi maupun Indonesia maupun dunia. Tepuk tangan untuk Pak Nanda Perdana dan Pak Haji Ayep Zaki. Ini dua pemimpin sama-sama memiliki jiwa pengajar luar biasa. Pak Haji adalah seorang mentor, Pak Nanda juga seorang mentor, dan mudah-mudahan nanti masyarakat Sukabumi juga bisa banyak belajar dari guru-guru hebat di sebelah saya ini dan bisa mengambil ilmunya bagaimana untuk berlaku amanah, jujur, dan ikhlas. Baik, terima kasih Pak Nanda, Pak Haji, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Untuk waktunya, dan Baraya Sukabumi, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya nih ya, khususnya untuk para guru, untuk para calon guru, dan untuk para kepala sekolah. Bisa diambil jujur, ikhlas, dan amanah. Sekian, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Baraya, tetap di Ayo Bawa Tanya Jawab bersama Haji Ayep Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Segala kalangan yang ada, ayeuna waktuna maju Ayep Zaki.